Anda masih bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita sama-sama saksikan dulu grafis terkait kecelakaan sepanjang 2023 dari yang dikumpulkan dari Korlantas Polri. Kita lihat grafis pertama, 152.000 kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang tahun 2023. Kemudian berikutnya ada 27.000 lebih orang meninggal akibat kecelakaan sepanjang 2023. Ini tidak hanya kecelakaan yang terjadi di darat, tapi juga terjadi di laut. Ini darat. Ini hanya darat saja ya? Oh, ini darat saja ya, laporan dari Korlantas Polri, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya, setiap hari 76 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Pak Sur, Pak Sani, ini bukan data statistik, ini adalah nyawa manusia yang melayang, bisa kita bilang sia-sia saja. Mereka masuk bis, mereka berharap untuk melakukan study tour bersama teman-teman, akhirnya terjadi kecelakaan. Apa sebenarnya catatan penting dari KNKT yang selama ini belum diadopsi oleh kementerian terkait? Jadi kita memang di website kita ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang kita sampaikan kepada para stakeholder, baik kepada regulator maupun kepada operator atau kepada pabrikan, yang semua itu ada di website kita. Jadi memang kalau kita setiap 2 bulan sekali ada namanya monitoring rekomendasi. Jadi kalau apa hasilnya Pak dari monitoring itu? Kalau mereka belum ngasih jawaban dalam waktu 2 bulan, kita kasih reminder, surat reminder. Karena memang kan sifatnya rekomendasi kan tidak mengikat, Mbak. Jadi salah satu caranya adalah kita menaruh di website status rekomendasinya dan kita selalu membuat reminder sampai ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali reminder kalau kita pandang bahwa itu masih terjadi berulang-berulang kecelakaan yang sama. Jadi usaha-usaha kita setiap 2 bulan pasti KNKT melaksanakan monitoring rekomendasi dengan pihak-pihak penerima rekomendasi itu. Kita bertanya, kenapa kamu belum melaksanakan rekomendasinya, apa kesulitannya? Apa biasanya jawaban mereka? Jawabannya macam-macam, karena memang kadang-kadang untuk pemenuhan rekomendasi itu diperlukan training, diperlukan rekrutmen pengemudi, itu mungkin prosesnya perlu 6 bulan, perlu 1 tahun. Ya kita nggak ada masalah, asal memang ada step by step-nya, ada action plan-nya untuk menuju perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang kita berikan. Ada progres begitu ya. Pak Sani, sebenarnya apa kalau dilihat dari sisi operator gitu ya, dari PO ada unsur reluctant untuk melakukan rekomendasi dari KNKT? Kalau menurut kami sebenarnya yang paling bisa dan cepat untuk mengatasi semua ini pengawasan dan penegakan aturan. Karena ya balik lagi tadi yang saya sampaikan, dari semua kecelakaan angkutan orang, khususnya pariwisata, itu 85% kendaraan yang tidak berizin dan tidak jelas penanggung jawabnya. Nah, ini yang menjadi kontribusi besar. Ya bukan berarti kami yang namanya di jalan ya. Tapi kenapa ini terjadi? Ya karena masih sangat lemah pengawasan dan penegakan aturan di jalan raya. Mungkin itu yang harus dilakukan pemerintah, fokus dengan maksimal dan cepat, terus konsisten. Meskipun waktunya akan cukup panjang untuk melaksanakan itu? Kalau untuk penegakan aturan dan pengawasan itu, saya rasa itu yang paling cepat ya Pak Sur. Iya, seperti bis ini, aturan untuk wajib dianukan sabuk pengaman itu keluarnya 2016. Wajibnya untuk setiap bis harus dipasang sudah 2018. Tapi itu, kan mohon maaf, itu khusus untuk bis AKAP saja semua, atau termasuk yang di dalam kota juga? Iya, semua. Tapi kan dalam kota kita bisa lihat bis-bis yang ada saat ini. Bukan bus dalam kota, untuk bus antar kota, bus pariwisata, itu wajib ada seat belt. Iya. Dan hari ini masih banyak yang abai. Setelah disediakan, kayak contoh PO saya menyediakan, penumpang juga tidak mau pakai. Nah, di sini saya bilang butuh pengawasan dan penegakan aturan. Pada saat kalau kayak kami bus akap masuk terminal, seharus dan selayaknya aparat itu naik, melihat, tegur penumpangnya, Bapak Ibu tolong dipasang. Anda mau bilang polisi kurang tegas? Bukan, kalau di terminal kan bukan polisi. Tapi ketika dia meninggalkan terminal, ketika dia
ketika mereka berada di jalan raya kan selalu ada polisi di situ. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Beberapa institusi ini kan harus bareng. Oke. Jadi kepolisian harus tahu apa yang harus diperiksa secara administrasi untuk penindakan, dan yang Kementerian Administrasi harus bisa menyerap dan menginformasikan, berkolaborasi kepada yang bertanggung jawab di jalan raya agar ini bisa ditegakkan. Oke. Pak Suryanto, apakah ini hanya bisa menjadi mimpi bahwa kita punya standar seperti pengemudi bis di Eropa misalnya, yang per 3 jam mereka harus wajib berhenti di rest area. Bahkan mereka punya otoritas penuh terhadap bisnya, nggak ada penumpang yang makan, seat belt juga mereka selalu pelototin. Apakah itu hanya mimpi untuk kita? Ya, ini di Eropa itu bahkan presiden pun nggak akan bisa, kalau mengoverride pengemudi nggak bisa. Kalau dia mengatakan ini nggak bisa, ya nggak, dia bertanggung jawab penuh. Kita kan punya elektronik tilang juga. Di Eropa kan selalu dilihat itu badge-nya si pengemudi. Mungkinkah kita bisa seperti itu? Sebetulnya kalau saya ngelihat di Eropa, alat pengawasan yang paling optimum itu adalah dirinya sendiri, kesadarannya sendiri. Jadi dia alat-alat itu sekedar alat bantu, tapi kesadaran di sana untuk 4 jam istirahat itu sudah seperti kebutuhan. Ya. Kalau di kita ngomong masalah seperti itu, pilot itu ada sekolahnya, Mbak. Masinis ada sekolahnya. Nakoda kapal ada sekolahnya. Yang cuman nggak ada sekolahnya itu mengemudi. Kami juga menghimbau untuk sekolah mengemudi ini juga harus ada seperti sekolah pilot lah. Karena kalau bisa pengemudi disekolahkan, artinya kita bisa mencetak pengemudi-pengemudi yang profesional. Kita banyak mendapati sekolah mengemudi yang untuk supaya bisa kursus mengemudi itu justru tidak memberi contoh yang benar, misalnya jalan pelan-pelan tapi di sebelah kanan seperti itu. Itu artinya perbaikan secara holistik, tidak bisa hanya dari 1-2 aspek saja. Iya, jadi sekolah mengemudi itu yang paling basic ya. Paling basicnya bukan mengemudinya, itu gampang. Dikasih bis 2 minggu juga sudah lihai, tapi masalah kedisiplinan, masalah knowledge bagaimana dalam kondisi emergensi. Ya. Nah, itu yang harus ditanamkan. Seperti pilot itu kalau menghadapi bahaya, ada namanya memory item. Dia dilatihkan untuk mengendalikan bahaya itu seperti apa. Kalau itu memory item itu tidak pernah dilatihkan, jadi ketika mereka mengalami suatu kondisi darurat, karena memori di otaknya nggak ada, komputernya nyari juga nggak ada, ya mereka bingung. Apakah yang dilakukan pengemudi bis ini itu sudah tepat, bahwa dia tidak membanting ke kanan? Karena kalau dia membanting ke kanan, maka akan semakin banyak kecelakaan yang terjadi. Justru dia membanting ke kanan itu untuk menghindari kecelakaan menabrak mobil-mobil yang di depannya itu. Artinya itu sudah panggilan yang benar? Dalam situasi darurat, itulah yang terbaik dari yang ada. Artinya skill si pengemudi ini sebenarnya tidak perlu dipertanyakan? Secara keputusannya dia mengambil ke kanan itu, meminimumkan korban itu adalah yang memang ya sudah terbaik saat itu. Mungkin Pak Sani juga yang berkecimpung di dalam praktis, mungkin pendapatnya bisa sama. Jadi saya yakin keputusan yang diambil oleh si pengemudi ini adalah keputusan situasi saat itu yang terbaik. Karena dia melihat situasi kiri kanan depan belakang. Jadi itu makanya dia mengambil keputusan untuk mendahului kendaraan-kendaraan depan yang kondisinya agak padat daripada nabrak mobil yang di depan. Makanya dia buang ke kanan. Ternyata dengan dia membuang ke kanan dengan konstruksi bodi yang over tadi, sehingga kendaraan ini jadi rolling. Ya. Ini ada 11 korban ya, murid yang meninggal. Kita juga patut bersyukur karena 12 murid yang dirawat di Rumah Sakit Brimob Depok, hari ini 7 diantaranya sudah bisa dipulangkan dalam kondisi yang sehat. Tapi tetap ada trauma healing yang dilakukan untuk menyembuhkan itu, dan itu tidak makan waktu yang sebentar. Terakhir dan singkat saja dari Pak Sani dan juga Pak Sur, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi lagi? Kalau dari DKI Jakarta sudah menyarankan untuk stop dulu study tour. Kalau itu saya nggak ikut campur, Mbak. Tapi peran aktif, saya ulang lagi, dari masyarakat, ceklah kendaraannya sebelum melakukan studi tour, minta 2 hari sebelumnya
nomor-nomor kendaraan yang mau dipakai, dicek di Spionam apakah terdaftar apa tidak. Dengan cara seperti itu, saya pikir perusahaan-perusahaan yang terdaftar pasti akan jauh lebih baik daripada yang tidak terdaftar. Karena kalau dia tidak terdaftar, otomatis mereka juga akan merugi sendiri karena tidak akan digunakan. Artinya dari Pak Sur, awareness dari si user ya, dari si pengguna. Pak Sani, silakan. Bukan pikniknya yang salah, namun alat yang digunakan untuk pikniknya yang harus tepat. Jadi apapun itu, kalau alatnya salah, dia tetap akan terjadi, ada resiko yang lebih besar. Jadi saya sepakat dengan Pak Sur tadi, awareness masyarakat sebagai calon dan pengguna itu harus berkontribusi besar terhadap semua situasi ke depan. Kita harapkan itu didengar semua masyarakat, pemirsa NTV saat ini yang menonton NTV Prime. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Iya, sedikit lagi. Ketika kita berwisata, kita di drop di hotel, supirnya tidur, pengemudinya tidur di bagasi bis. Nah ini kami mohon juga penyelenggara itu awareness juga harus mikirin si pengemudi ini besok membawa nyawa kita loh. Artinya ya tolonglah diberi fasilitas untuk menginap yang baik. Itu berarti PO-nya dong, Pak? Bukan, penyelenggara. Penyelenggara. Kami juga sudah berkirim surat ke Menteri Pariwisata untuk Menparekraf. Kota-kota tujuan wisata dan hotel itu menyediakan tempat istirahat pengemudi yang gratis gitu loh. Itu tanggung jawab bersama, artinya tidak hanya dari satu pihak saja. Kalau Menko PMK kan sudah menyimpulkan bahwa banyak bis pariwisata yang tidak layak. Artinya ini tidak hanya sekedar statement, ini harus dibarengi dengan regulasi, rekomendasi yang dijalankan. Pak Sur, terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama NTV Prime. Pak Sani, terima kasih. Sukses dengan usaha PO-nya. Amin.